wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi manajemen, kelas MN 18F. Di sini saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis tentang bisnis usaha peternakan sapi Haji Soleh. Yang pertama, saya akan menjelaskan identitas perusahaan bisnis. Peternakan sapi Haji Soleh adalah penjualan sapi ternak berdiri pada tahun 2018, dan sapi merupakan hewan ternak yang sangat banyak manfaatnya bagi manusia dari segi daging, air susu, bahkan sampai kotorannya. Dengan adanya sapi, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka dari semuanya tidak minum susu jadi minum susu. Begitu pula dengan yang biasanya tidak akan makan daging menjadi bisa makan daging, sehingga sapi sangat banyak fungsinya bagi masyarakat. Profil perusahaan, nama usaha peternakan Haji Soleh, alamat Sukajaya, desa Pemilik, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jenis usaha peternakan sapi, kegiatan usaha mengelola peternakan sapi dan menjualnya. Pemilik usaha Haji Soleh yang berdiri tahun 2018, tempatnya Kabupaten Missouri, tempat peternakan sapi ada struktur organisasi. Perjalanan organisasi dapat berjalan lancar dan baik dalam mencapai suatu tujuan apabila ada pembagian tugas yang jelas dan di setiap karyawan. Saat suatu organisasi ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu pimpinan tugas, manajemen pabrik, bagian kandang, bagian produksi, bagian keuangan, supir tugas, anak tugas. Pimpinan tugas adalah mengurus hal-hal yang berkaitan dengan mempekerjakan manajemen pabrik untuk merencanakan, mengatur, dan menjalankan kegiatan usaha. Bagian kandang tugas mengkoordinasi dan mengawasi pekerjaan yang ada di kandang. Bagian produksi bertugas melaksanakan kegiatan pemasaran produk dan penjualannya. Bagi keuangan, mengatur masalah administrasi dan antar karyawan, membantu pekerjaan tata usaha seperti memberi gaji karyawan. Supir tugas mengendarai kendaraan dan menjalankan tugasnya. Kenaik tugas membantu supir. Ada aspek hukum. Nama perusahaan peternakan sapi Haji Soleh, bentuk perusahaan peternakan. Ada akte notarisnya nomor 128, memakai surat izin pengusaha, izin tempat usaha, NPWP, cakupan usaha, luas tanah 3.145 meter, luas bangunan 2.256 meter, luas kandang 880 meter. Kapasitas produksi. Biasanya sapi sangat dibutuhkan di waktu lebaran, Idul Fitri, atau mau Idul Adha. Biasanya juga yang mesin orang hajian. Cakupan pasar. Ada aspek pemasaran dan pemasaran. Segmentasi pasar, segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi perilaku. Pasaran pembeli langsung dan orang yang mempengaruhi pembeli. Posisi pasar dalam berjualan ternak sapi bisa menentukan pilihan lokasi yang tepat, dan usaha ternak sapi dapat dilakukan di lokasi yang jauh dari rumah atau pemukiman agar bau kotoran sapi tidak menyengat. Bauran pasar, produk sapi limosin, sapi ongol, sapi Bali. Harga daging per kilogram 115.000 sampai 135.000, dan harga satuan sapi sekitar 15 juta sampai 20 juta. Distribusi dipasarkan melalui media sosial dan dijual. Kalau distribusi sapi potong lalu dipasarkan di pasar langsung. Promosi, pemasaran usaha ternak sapi biasa dilakukan dengan membuat ternak sapi yang enak. Ada aspek teknis dan teknologi, bertujuan untuk meneliti sesuatu bisnis ditinjau dari segi pembangunan proyek dan segi implementasi, maka produk bisnis teknis harus dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Pemilihan strategi produksi, permintaan karyawan, apa yang dibutuhkan, mempersiapkan karyawan. Kandang bersih, kotoran sapi bisa dimanfaatkan seefisien mungkin. Memberi makan sapi. Kandang yang dibangun harus menunjang peternakan kualitas yang terbaik. Pemilihan jenis sapi jantan lebih cocok dijadikan sapi potong karena sapi jantan memiliki pertambahan berat daging harian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi betina. Bahan pakan produksi terbagi atas dua macam, yaitu pakan hijauan dan konsentrat. Pakan hijauan yang utamanya terdiri atas pucuk tebu, segala jerami, padi, dan dilengkapi oleh pakan peningkat nilai gizi.
Peralatan untuk sapi potong material utamanya terbuat dari besi dan padat, ukuran lebar sekitar 1,2 meter dengan panjang 2,5 meter dan 25 meter. Sini ada aspek finansial, yaitu biaya perinvestasian, biaya pembuatan studi, biaya pengurus izin, total biaya, biaya aktif tetap berwujud, biaya bangunan tanah, biaya bangunan kandang, mobil 1 buah, biaya peralatan, ayakan, wadah, terpal, timbangan, selang, pembersih sapi, tempat minum sapi, total investasi, penyusutan investasi 290 juta, modal sendiri 240 juta, dana pinjaman 50 juta. Penyusutan investasi diambil modal kerja dibagi umur ekonomis 290 juta, diambil 240 juta dibagi 5 tahun, jadi 50 juta dibagi 5 tahun sama dengan 10 juta. Penyusutannya adalah 10 juta. Selanjutnya ada biaya operasional, nama biaya, jumlah, total per bulan, total per tahun, biaya gaji, karyawan, supir, kernet, biaya bahan baku, biaya produksi, biaya listrik, Selanjutnya biaya perawatan, biaya laporan transportasi. keuangan yang berisi informasi laporan tentang laba rugi rugi dari kegiatan operasi, transaksi, investasi, serta transaksi pembiayaan atau pendanaan yang mengalami kenaikan ataupun penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Dan Di sini ada tabel kas selama umur ekonomisnya. investasi dibagi 290 juta, kas bersih tahun 2020, kas bersih tahun 2022. Payback period adalah 2 tahun 6 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun maka dinyatakan baik. Average rate of return (ARR), rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi, rata-rata IT, total IT dibagi umur ekonomis, rata-rata investasi dibagi 2, dan itu ada hasilnya, bisa dilihat sendiri. Probability Index (PT), rumus yang digunakan untuk mencapai PI sebagai berikut: Pi kas bersih dikali 100%, PI lebih besar dari 1 maka diterima baik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada perusahaan peternakan sapi Haji Soleh sebagai berikut. Analisis kelayakan aspek legal perusahaan peternakan sapi Haji Soleh sudah melengkapi berkas-berkas perizinan usahanya, sehingga tidak ada hambatan dalam aspek hukum. Analisis kelayakan aspek pasar dan peluang pasar menjelaskan mengenai potensi dan segmentasi pasar dan strategi pemasaran, sehingga dapat diketahui peluang pasar untuk memasarkan produknya ke berbagai pasar, selain kepada masyarakat sekitarnya. Analisis kelayakan aspek teknis, teknologi, dan operasional menjelaskan mengenai rencana cakupan produksi atau operasional dan kebutuhan teknis. Rencana tersebut telah dibuat mulai dari beberapa jumlah produksi, sasaran pasar, mesin dan peralatan yang tepat untuk digunakan, serta tata letak dan lokasi yang baik untuk mendirikan sebuah bangunan. Analisis kelayakan aspek finansial menghasilkan nilai kriteria investasi yang cukup besar, di mana dapat dilihat sebagai berikut.